Halo teman-teman, kembali lagi bersama Pujangga Movie. Kali ini saya akan membahas sebuah film dengan judul Pray for the Devil, rilis tahun 2022. Mengisahkan seorang biarawati yang terpaksa menjadi pengusir setan setelah dirinya berhadapan dengan roh jahat dari masa lalunya. Bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita saksikan dan dengarkan alur cerita filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang anak kecil bernama Annie sedang mengurung dirinya di kamar sambil berdoa karena merasakan ketakutan terhadap sang ibu yang selalu bersikap aneh. Sweetie? Singkat cerita, waktu pun berlalu dengan sangat cepat. Kini Annie telah tumbuh dewasa dan mengabdikan diri menjadi seorang suster. Dia bekerja di sebuah sekolah pengusiran setan bernama Santo Michael de Arcangel di Boston. Sekolah khusus bagi para pastor dalam melakukan eksorsisme, yaitu praktek pengusiran roh jahat yang merasuki tubuh manusia. Hari itu setelah mengurus seorang kakek tua bernama Carl, Annie melanjutkan pekerjaannya dengan menemui pasien yang baru saja tiba. Dia adalah seorang anak kecil bernama Natalie yang dipercaya telah dirasuki oleh sosok roh jahat sehingga harus dirawat dan melakukan ritual pengusiran oleh pastor di sana. Has never changed. What has changed is that there are more Sampai pada akhirnya jam kerja Annie sebagai perawat hari itu telah selesai. Dia kembali ke kamarnya lalu teringat tentang kenangan buruk saat hidup bersama sang ibu. Kenangan yang menjadi trauma sehingga dia harus berkonsultasi kepada seorang psikolog. Kenangan Annie pun buyar kala angin menerpa tubuhnya. Dia lantas beranjak dari tempat duduknya untuk menutup pintu jendela. Dengan perasaan campur aduk, Annie pun mulai memberanikan diri untuk memastikan apa yang dia lihat. Tapi keberadaan di depan pintu kamar serta lorong kamarnya tidak ada sosok anak kecil. Begitu pula bayangan hitam pada pintu kamar seperti yang dia lihat sebelumnya. Malam berlalu dan pagi pun menyapa. Saat ini, Annie bersiap melakukan pekerjaannya sebagai perawat. Dia berjalan menyusuri sebuah lorong yang amat sepi, tapi tiba-tiba Annie mendengar suara tangisan bayi. Membuatnya heran sekaligus takut karena di tempat tersebut bukanlah khusus orang melahirkan. Sontak saja jantung Annie berdetak lebih kencang dan ingin pergi secepatnya. Hey, Natalie. Annie sangat terkejut ketika Natalie menampakkan diri dari belakang. Keberadaan bocah tersebut ternyata hanya ingin mencari sosok Annie. Namun yang membuat Annie penasaran, bagaimana Natalie bisa keluar dari kamarnya, sedangkan semua pintu kamar terkunci dan hanya perawat maupun dokter yang punya akses memasukinya. Natalie tidak menjawab rasa penasaran Annie, dia justru meraih tangan Annie untuk mengajaknya ke kamar. Setelah mengantar Natalie ke kamarnya, Annie berniat melanjutkan pekerjaan. Di saat menuruni anak tangga, lagi-lagi dia mendengar suara bisikan. Annie pun menyusuri lorong guna menemukan asal suara, yang kemudian suara itu menuntunnya di depan kelas para pastor. Annie masuk ke dalam di mana para pastor sedang belajar tentang berbagai jenis kerasukan. Dia duduk di dekat seorang pastor bernama Dante, lalu memperhatikan pastor Gwen dengan sangat serius dalam menerangkan pelajaran. I had entered the terminal stage of reaches the extremity of Sayangnya tindakan Annie ini ditentang keras oleh pastor Gwen yang melaporkannya pada suster senior bernama Mia, dikarenakan ada aturan di tempat itu yang melarang seorang wanita untuk mempelajari ilmu eksorsisme. Setelah mendapat teguran dari suster Mia, Annie melanjutkan tugasnya kembali sebagai suster. Akan tetapi saat sedang merawat Carl di kamarnya, Annie tidak menyadari jika darah pria tersebut naik ke kantong infus, dan secara tiba-tiba tubuh pria itu berubah panas lalu kemudian dirasuki oleh roh jahat.
Kejadian itu pun mendapat respon Suster Mia dan Pastor Quinn maupun kepala sekolah, di mana Suster Mia berencana untuk memulangkan Annie ke biara, tapi ditolak oleh Pastor Quinn. Dia merasa ada keterikatan antara Annie dengan roh jahat yang merasuki Carl. Maka Pastor Quinn meminta izin kepala sekolah untuk mengajari Annie ilmu pengusiran. Suster Mia sempat melarang, tapi Quinn tetap meyakinkan mereka dengan mengatakan jika Annie hanya akan diajari ilmu eksorsisme supaya dapat melindungi dirinya. Atas kesepakatan yang mereka buat, maka di keesokan harinya Annie mulai mengikuti pelajaran praktik eksorsisme dan menjadi satu-satunya perempuan yang ada di kelas Pastor Quinn. Annie juga langsung diajak melihat praktik pengusiran roh jahat yang selalu merasuki tubuh Natalie. Pastor Raymond bersama Pastor Dante dipilih untuk melakukan pengusiran tersebut. I will. Very well. You will take the baptism by fire, cleansing them of their original sin. Karena baru pertama kali beraksi dalam pengusiran roh jahat, kedua pastor tersebut terlihat ketakutan, apalagi setelah menyaksikan roh jahat itu membawa tubuh Natalie merayap di dinding, membuat Pastor Quinn harus turun tangan, namun dia juga gagal melakukannya. Stay far from this creature of God. Sampai Annie memberanikan diri masuk ke sana dan mencoba berkomunikasi dengan alam bawah sadar Natalie, menyebabkan makhluk dalam tubuhnya mengganas, tapi Annie tetap membacakan ayat kitab suci dibantu oleh Pastor Quinn. Raymond dan Dante secepatnya menahan tubuh Natalie, hingga akhirnya mereka berhasil menyadarkan Natalie. Sister, the liquor of my head. Give place, abominable creature. Keberhasilan mereka pun dirayakan dengan acara pesta kecil-kecilan di luar sekolah, di mana Raymond maupun Dante mengagumi bakat alami Annie dalam praktik eksorsisme. Pembicaraan itu selesai dan Annie melanjutkan aktivitasnya menaruh barang-barang di salah satu ruang sekolah. Tidak jauh dari ruangan tersebut, Annie melihat jasad seseorang di ruang sebelah dengan sehelai kain putih menutupi sekujur tubuhnya. Didorong rasa penasaran, Annie membuka kain penutup itu dan terkejut ketika melihat jasad itu adalah mendiang ibunya. Ternyata kejadian tersebut hanyalah mimpi Annie belaka. Dia terbangun dan tidak melanjutkan tidurnya lagi, lantas memilih mendatangi kamar Natalie. Dia menanyakan kondisi bocah itu sekaligus menanyakan apa yang Natalie rasakan saat mereka mengobatinya. Natalie menjawab kalau dirinya mendengar suara teriakan orang-orang yang tidak dia kenal. Juga ada suara Annie yang lembut padanya. Annie kembali ingin bertanya, tapi dia baru sadar jika sedari tadi sebenarnya Natalie sudah terlelap tidur. Setelah kejadian tadi malam, Annie mendatangi Pastor Quinn untuk menanyakan keadaan Natalie yang sesungguhnya. Pastor berkata kemungkinan Natalie belum sembuh. Ada indikasi jika kasus Natalie adalah kasus yang rumit dan tidak mampu mereka tangani. Seandainya benar, maka mereka akan mengirim Natalie ke Vatikan. Annie menawarkan diri untuk menyembuhkan Natalie, namun Pastor Quinn melarangnya. The exorcist is a confessor and an intercessor. They can only be handled by the most skilled. The exorcist cases are the most complex and delicate we face. Di keesokan harinya, Annie mengajak Dante untuk melihat arsip para korban kerasukan yang dikirim ke Vatikan. Dia menemukan petunjuk yaitu setiap korban harus mengakui kesalahannya di masa lalu. Karena ini memang ampuh, tapi tidak sedikit yang gagal. Ini yang tidak ingin hal itu menimpa Natalie bergegas mendatangi Pastor Quinn. Dia meminta supaya Natalie tidak ditinggalkan, tapi sayangnya Pastor Quinn tidak bisa mencegahnya sebab itu adalah tugas kepala sekolah. I broke the rules, but there. Pastor Dante yang juga menentang kepindahan Natalie mengajak Annie untuk membuktikan kepada para atasan di sekolah jika mereka bisa menjadi pengusir setan dengan cara yang ditemukan Annie. Mereka berdua pun pergi ke rumah Dante untuk menyembuhkan saudaranya yang sering mengalami kerasukan. Awalnya saudara Dante yang bernama Emily itu terlihat biasa saja,
Namun beberapa saat kemudian roh jahat dalam dirinya muncul. Beruntung Annie tetap tenang dan terus membacakan doa, dibantu oleh Dante yang semakin ketakutan, hingga pada akhirnya usaha mereka mengobati Emily berhasil. Selesai menyembuhkan Emily, mereka berdua saling bertukar cerita kelam tentang masa lalu mereka masing-masing. Dante pernah menjadi gangster, sedangkan Annie ternyata pernah hamil di umur 15 tahun dan anak itu dititipkan pada panti asuhan dengan sebuah kalung sebagai penanda identitasnya. The sisters arranged for her. I only held her for a moment. Tepat tengah malam, Annie yang masih terjaga menyisir rambutnya sambil terkenang mendiang sang ibu. Tiba-tiba saja Annie merasa pusing dan matanya seperti kelilipan hingga dia mencoba membersihkannya. Esok harinya Annie dipanggil kepala sekolah, di mana ada Pastor Dante, Suster Mia, dan Pastor Gwen menunggunya. Annie diminta bertanggung jawab atas pengusiran ilegal yang mereka lakukan, apalagi Emily ditemukan tewas setelah diobati. Pastor Dante membela Annie sehingga dia dihukum kembali pulang ke biara Santo Mary. Hari-hari di biara Santo Mary, Annie jalani seperti biasa sampai dia kedatangan dokter psikolognya. Wanita tersebut menyemangati Annie sekaligus memberi buku agar dibaca olehnya. Dia juga mengabarkan kepada Annie jika Natalie telah sembuh dan akan kembali pada orang tuanya. She was cleared after observation and she went home with her mom. Namun hari berikutnya Pastor Dante mendatangi Annie dan melaporkan jika Natalie kembali kerasukan roh jahat sekaligus membunuh seorang pendeta serta 2 perawat. Pastor Dante juga memberikan sebuah kalung yang dipegang Natalie saat kerasukan. Annie sadar bahwa kalung itu penanda anaknya yang dia lahirkan dulu, maka dia meminta Pastor Dante membawanya ke tempat Natalie dikurung. I won't. I can't let her suffer for me. Malam itu juga Annie dan Dante kembali ke sekolah untuk menyelamatkan Natalie. Sesampainya di sana, Annie melihat Natalie yang telah dirasuki sepenuhnya dalam balik jeruji besi dengan tangan dan kaki yang dirantai besi. Meski begitu, roh jahat yang merasukinya mampu menyerang Raymond juga 2 pastor lainnya yang mencoba menyembuhkannya. Dante bergegas mencari pastor Raymond, akan tetapi pria itu sudah tewas. Annie muncul di belakangnya karena Natalie berhasil kabur. Bersama-sama mereka mencari hingga menemukan gadis tersebut yang menatap sadis pada Annie. Dia berusaha menipu Annie, melemahkan imannya tapi tidak berhasil sampai Natalie sadar dan langsung memeluk Annie. You're not Natalie. I know who I'm telling. Ketika hal aneh terjadi, Annie merasa kepanasan lalu melepaskan pelukan mereka. Keduanya sama-sama terkapar di lantai, kemudian bola mata Annie berubah gelap. Sebelum benar-benar dirasuki, Annie sempat meminta Dante membawa Natalie pergi. Dante yang menyaksikan Annie mulai kerasukan secepatnya pergi membawa Natalie. Tapi sialnya semua pintu keluar telah terkunci. Dia hanya bisa mengeluarkan Natalie lewat celah sempit pada pintu. Namun usaha tersebut sia-sia belaka karena Annie tiba-tiba berada di dekat Natalie. Dia mencekik leher Natalie hingga hampir menewaskan bocah itu. Beruntung saat Natalie sedang berada di ambang kematian, Annie berhasil mengembalikan kesadaran dirinya setelah mengingat masa lalu ibunya yang berjuang melawan roh jahat. Dia pun melepaskan Natalie, kemudian menjatuhkan dirinya ke dalam air suci.
Usai peristiwa yang mencekam itu, Annie harus menjalani perawatan beberapa hari di rumah sakit. Dia mendapat kunjungan dari Natalie yang kini telah membaik. Bocah itu memeluknya karena tahu jika Annie adalah ibu kandungnya, sekaligus pamit pada Annie untuk melanjutkan hidupnya dengan keluarga adopsinya. Sementara Annie tetap menjadi seorang suster, dia diterima kembali di sekolah Santo Mikael dan mendapat beasiswa untuk belajar ilmu eksorsisme di Vatikan. Dia meninggalkan sekolah itu menuju Roma karena di sanalah dirinya akan belajar. Tapi di tengah perjalanan dia melihat seorang wanita tua yang menatapnya dan film pun berakhir.